Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel saya, Ubais TV. Kali ini kita akan membahas tentang eh, persiapan untuk madrasah yang belum upload berkas LPJ dan juga BKU ya, yang belum membuat BKU kemudian membuat berkas LPJ-nya. Tentunya di tutorial ini saya sudah meminta rekomendasi dari Bu Devi selaku pembimbing kita di Penmat Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, dan juga untuk format-formatnya itu saya ambil dari berbagai sumber, terutama yang ada pada channel YouTube Madrasah Reform tentang eh, pembahasan tentang bos madrasah. Kali ini tentunya yang akan saya bahas lebih kepada BKU dan juga format LPJ-nya. Untuk buku kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, mungkin kita akan bahas di lain waktu. Kita langsung saja menuju formatnya. Untuk formatnya ini nanti akan saya share di deskripsi. Silakan Bapak Ibu bendahara madrasah, terutama bendahara madrasah swasta, bisa download formatnya di deskripsi YouTube saya ini. Yang pertama kita masuk kepada BKU atau buku kas umum. Ya, sering kita singkat dengan BKU ya. Tapi kepanjangannya itu adalah buku kas umum. Nah, untuk formatnya sedemikian. Untuk format ini sudah saya samakan dengan format yang dikirim pada Prima Bos atau pada BKU saja dulu. Nah, ini untuk formatnya seperti ini, buku kas umum, kemudian nama madrasah, Bapak Ibu nanti tinggal ganti saja, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, provinsi ya. Kemudian untuk penutup BKU ini mungkin ada kesalahan. Saya juga belum tahu apakah boleh menutup buku di akhir bulan, terutama pas bulan itu di akhir bulan itu hari Minggu gitu ya, atau hari libur gitu. Tapi kalau kita ingin lebih aman lagi, mungkin kita tutup BKU itu ketika tidak hari libur atau ketika tidak hari Minggu, hari Sabtunya mungkin ya, atau hari Jumatnya. Jadi boleh ini kita ganti, misalnya pada hari ini berarti Sabtu tanggal 30 ya. Sabtu tanggal 30 Januari 2021, buku kas umum ditutup dengan keadaan posisi buku sebagai berikut. Saldo buku kas umum 0, saldo bank 0, ya. Kemudian buku saldo kas tunai juga 0. Kenapa di sini 0? Karena kita belum menerima dana bos di tahap 1. Selanjutnya untuk bulan Februari dan Maret itu sama, masih kosong semua, formatnya pun sama. Karena di bulan Februari dan Maret juga kita belum menerima dana bos. Kemudian baru kita masuk kepada bulan April, buku kas umum bulan April. Nah, ini sebelumnya ya Bapak Ibu harus membuat BKU atau buku kas umum itu setiap bulan ya. Karena dulu itu mungkin ada format yang BKU itu dibuat sekaligus langsung 6 bulan ya. Nah, jadi satu BKU tapi di dalamnya itu sudah 6 bulan gitu ya. Nah, menurut saya kalau kita buatnya seperti itu akan membuat kita susah membedakan pengeluaran kita di bulan apa gitu ya. Makanya lebih gampang kalau kita buat itu formatnya per bulan. Ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu, nominal yang saya masukkan juga hanya sekedar contoh, nama sekolah juga hanya sekedar contoh. Jadi kita langsung masuk ke kode buku. Nah, kode buku ini juga saya ambil dari format yang dikirimkan dari Prima Bos, dari ini ya, dari Prima Bos ini. Yaitu B
B itu untuk kode bank, ya. Jadi kita tulis B, huruf B itu bank. Kemudian T ini adalah tunai. Ya. Jadi B bank, kemudian T itu adalah tunai. Nah, kebetulan tanggal 1 bulan April dana bos itu baru ditransfer ke rekening madrasah ya. Jadi kita tulis ini tanggal 1 bulan 4 atau bulan April 2021 BM itu bank masuk 001. Kenapa ini 01? Karena ini awal ya. Maksudnya kita dapat transferan awal jadi 001. Dan 01 itu menandakan ini adalah bank masuk untuk pengeluaran nomor 1 gitu ya. Kemudian kita tulis uraiannya, terima transfer bos tahap 1 tahun 2021, penerimaannya berapa, kita jadikan saldo. Kemudian selanjutnya BK, bank keluar ya. Bank keluar itu maksudnya kita ambil dana bos itu, jadi kita masukkan ke kredit, sehingga saldonya 0. Ya. Nah, untuk mempermudah kita supaya di kolom ketiga ini tidak langsung, maka di sini saya tambahkan T untuk tunai, kemudian TM itu tunai masuk 001, jadi uang yang sudah kita tarik kita masukkan ke saldo. Nah, ini boleh ya, saldo ini maksudnya bukan hanya saldo yang ada di tunai bendara, tapi yang ada di rekening bos juga. Karena apa? Karena di juknis bos itu ada peraturan yang menyatakan bahwasanya uang maksimal yang dipegang bendara atau yang ada di buku kas tunai itu adalah 10 juta ya. Jadi untuk penarikan selanjutnya mungkin di tahap kedua ini ya mungkin kita harus berhati-hati untuk menarik dana bos itu, kalau bisa jangan diambil seluruhnya, tapi kita ambil sesuai dengan kebutuhan. Dan maksimal ketika sudah buat belanja, maksimal uang yang ada di buku kas tunai itu adalah 10 juta. Kita masuk ke tunai kas 001. Nah, ini kan masih 01 semua ya, karena ini bukti awal ya, awal-awal kita bank masuk, kemudian bank keluar, kemudian kita tunai masuk, itu kan masih 01. Tapi kalau dia udah sejenis seperti ini, dia harus diurutkan ya. Di sini TK001 ya, tunai keluar ya, TK itu tunai keluar 001, itu dibayar honorarium guru dan tenaga kependidikan bulan Januari sampai Maret 2021 sebanyak 5.130.000, sehingga saldo dikurangi pengeluaran hasilnya 29.070.000. Nah, ini seterusnya ya Bapak Ibu, tinggal mengurutkan saja pengeluaran-pengeluarannya sesuai dengan kwitansi atau nota yang Bapak Ibu terima, sesuai juga dengan belanja yang kita keluarkan dari dana bos. Kemudian untuk nomor kode ini sebenarnya kosong, tidak apa-apa untuk madrasah swasta ya. Karena nomor kode ini kalau saya ambil ini dari RKAM. RKAM kan di situ ada nomor kode, itu saya masukkan ke sini. Tapi ini tidak diisi pun tidak apa-apa. Nanti kita akan pendalaman materi lagi untuk nomor kode ini, nomornya seperti apa yang benar gitu ya. Karena kita sendiri madrasah di Lampung Selatan itu belum menjadi peserta diklat untuk IRKM. Kalau kita sudah masuk ke IRKM ya, pasti di sini kita akan ada nomor kodenya, nomor kode belanja barang itu berapa dan seterusnya. Nah, ini tinggal kita teruskan saja sampai selesai pada tanggal 30 bulan April atau akhir bulan, atau mungkin Bapak Ibu belanjanya sebelum tanggal 30, maka ya disesuaikan saja tanggalnya. Kemudian untuk nomor bukti ini juga diurutkan, kalau bisa diurutkan sesuai dengan pengeluarannya. Tapi kemarin saya menghadap Bu Devi untuk nomor bukti ini boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat nomor bukti sesuai dengan pengeluaran yang sudah-sudah gitu ya. Misalnya di sini kan ada juga yang pakai 001, kemudian MI, MA, kemudian garis miring PB, bulan, kemudian tahun, itu juga kemarin kata Bu Devi boleh juga. Nah, kalau sudah kita langsung tutup pada hari ini Jumat tanggal 30 April 2021.
buku kas umum ditutup dengan keadaan posisi buku sebagai berikut. Saldo buku kas umum ini ya, saldonya 18.340.000. Kita ambil dari sini, ini sudah otomatis dari sini. Kemudian saldo bank 0, karena kemarin itu kita menemui beberapa kendala saat pencairan dan mungkin masih ada miskomunikasi antara pihak bank dengan Kementerian Agama, sehingga pihak bank itu menyarankan untuk diambil semua, sehingga kita tarik semua dan walhasil ya saldo itu jadi saldo kas tunai karena dipegang oleh bendahara gitu ya. Kemudian untuk bulan Mei sama, hanya atas saja yang kita rubah di sini BNT. BNT itu maksudnya bank dan tunai, maksudnya adalah saldo yang ada di rekening bank dan saldo yang ada di kas tunai bendahara ya. Kita tulis BP kas buku pembantu kas tunai dan bank, saldo awal adalah sekian. Nah, ini kita ambil dari saldo akhir di bulan April. Nah, ini. Selanjutnya sama, kita urutkan kembali sampai selesai, kemudian kita tutup bukunya. Kemudian di bulan Juni sama, formatnya masih sama ya. Kita tutup akhir bulan Juni, selesai gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, baru kita membuat LPJ per bulan. Nah, kemarin itu banyak sekali bendahara madrasah yang bingung karena harus membuat LPJ per bulan. Yang dimaksud dengan LPJ ini hanya formatnya saja. Jadi situ hanya ada satu lembar format LPJ yang kita buat sesuai dengan buku kas umum yang telah sesuai dengan pengeluaran kita gitu loh. Jadi tidak perlu kita membuat LPJ dengan lengkap dari mulai cover, kemudian seterusnya lah ya, dari ini segala macam. Nah, ini yang diupload di portal maksudnya ya. Kalau untuk yang kita taruh di madrasah kita masing-masing atau yang kita laporkan ke Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan untuk dicek gitu ya, itu baru full ya. Fullnya itu juga dari bulan Januari sampai bulan Juni, bukan LPJ per bulan gitu ya. LPJ-nya dipisah-pisah per bulan gitu enggak. Jadi full dari bulan Januari sampai bulan Juni 2021 kita jadikan seperti biasa ya. Nah, itu baru namanya LPJ gitu ya. Kalau SPJ itu, ini menurut pengetahuan saya sih yang sudah saya dengarkan di streaming YouTube, kalau LPJ itu memang keseluruhan ya. Jadi mulai dari cover, kemudian mungkin ada kata pengantar, mungkin ada surat permohonan, kemudian ada data siswa dan lain sebagainya, BKU, BKT. Nah, itu sampai selesai ya, itu LPJ. Kalau SPJ itu kita hanya membuat yang pentingnya dulu, seperti BKU, kemudian mungkin kita buat data LPJ-nya, dan kita buat bukti pengeluaran serta dengan nota-notanya. Nah, itu SPJ. Jadi, kalau menurut saya sih, antara LPJ dengan SPJ itu, ya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu memiliki gambaran yang lain, bisa tulis di kolom komentar nanti ya. Nah, ini sudah selesai untuk BKU. Setelah selesai ini baru kita membuat format LPJ-nya. Nah, format LPJ-nya ini juga kita buat per bulan. Ya, jadi sebenarnya sah-sah saja ketika data LPJ ini kita buat satu bulan saja di bulan Juni gitu ya. Kalau menurut live streaming YouTube yang kemarin gitu ya. Tapi setelah saya menghadap ke Bu Devi ya di Kemenak Kabupaten kita menyarankan supaya format LPJ ini dibuat per bulan gitu ya. Sesuai dengan BKU yang kita buat. Kenapa? Ya mungkin salah satu alasannya adalah kita mengeluarkan dana itu kan per bulan gitu ya. Kenapa kok hanya data LPJ kita buat hanya satu bulan saja gitu ya. Sehingga ya itu yang timbul kita harus membuat LPJ ini per bulan. Nah, untuk format LPJ seperti ini, ya ini hanya satu lembar saja ya Bapak Ibu ya. Untuk formatnya yang kita upload di portal BOS. Di sini mungkin yang Bapak Ibu ganti hanya satuan kerja, nama sekolah Bapak Ibu,
kemudian alamat, kemudian nomor dokumen ini sesuai dengan nomor sekolah masing-masing atau madrasah masing-masing. Kemudian untuk yang kita isi itu hanya fokus di sini ya. Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar, nah ini, kemudian nomor bukti, kemudian kolom A dan juga kolom A1. Ini ya. Kemudian bawahnya kolom Romawi 2 dan juga Romawi 3. Nah, untuk selanjutnya sudah selesai, tinggal bubuhkan saja nama kepala sekolah, ya, kepala madrasah dan juga bendahara madrasah. Ini bulan Januari, kenapa ini masih kosong? Nah, seperti yang saya tadi bahas, bahwasanya BKU juga kosong karena kita belum menerima dana bos. Februari juga kosong, Maret juga kosong. Nah, April baru mulai ada pengeluaran di sini ya, karena di bulan April kita sudah mendapatkan dana bos. Nah, yang pertama di sini keadaan buku bulan pelaporan dengan saldo akhir BKU sebesar, nah ini kita ambil dari saldo BKU bulan April ya. Kita lihat lagi BKU-nya, kita lihat bulan April, saldonya adalah 18.340. Kita tulis di sini ya. 18.340. Kemudian dan bukti terakhir nomor ini ya, kita ambil dari BKU juga. Nomor bukti ya. Nomor bukti yang terakhir itu berarti TK 013. TK 013. Setelah itu kita isi yang kolom A, BAP, KAS, BPP dan Perjadin. Saldo awal adalah 34.200. Kita ambil dari saldo awal di bulan April. Ini ya, 34.200. Kemudian pengurangan itu kita ambil dari total pengeluaran bulan April. Ya, ini 15.860. 15.860. Kemudian saldo akhir adalah jumlah saldo awal dikurangi pengurangan. Untuk 1 ya, kolom 1 sama isinya. Kemudian kita lihat di sini uang tunai di brankas. Ini ya, di sini. Kenapa kok di sini nggak ada, Pak? Harusnya kan ada gitu ya. Nah, ini kemarin karena itu tadi mungkin belum clearnya pembahasan masalah pencairan dari pihak bank dengan Kementerian Agama gitu ya, sehingga uangnya ini disarankan diambil semua, sehingga kita ambil semua. Jadi di sini uang tunai di brankas. Kemudian uang di rekening bank kosong karena memang sudah tidak ada, sudah kita ambil semua. Harusnya sih bisa kita masukkan kembali gitu ya, tapi kemarin mungkin masih ada inilah, ada miss gitu ya, sehingga ketika kita mau masukkan kembali takutnya uangnya malah nggak bisa diambil gitu ya. Sehingga uangnya kita simpan di kas tunai bendahara dan alhamdulillah tidak ada laporan ya, dan belum pernah terdengar informasi kalau dana itu ya tidak aman. Tapi selama ini kita lihat aman-aman saja ketika dana bos dipegang di bendahara. Dan ketika saya tanyakan di Prima Bos juga ya, yang melayani live agent di Prima Bos ini juga, ini mereka menyampaikan boleh diambil semua, tapi itu tadi sih memang catatan yang penting adalah uang itu harus dibelanjakan di hari itu di hari itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ambil uang 20 juta, yang 10 harus kita belanjakan, kemudian sisanya boleh itu dijadikan kas untuk belanja di esok harinya. Nah, ini kemudian jumlah kas hasil dari uang tunai ditambah uang bank ya yang ada di saldo bank hasilnya. Kemudian selisih kas apakah ada? Kalau ada kita lihat saldo akhir BAP ini ya saldo akhirnya. Kemudian jumlah kas ini ya jumlah kas. Nah, kemudian ini diambil ini hasilnya adalah 0, berarti tidak ada selisih kas. Lanjut di bulan Mei, Juni ya sama seperti di
di bulan April ya. Jika kita tinggal lihat saja pengeluaran di PKU. Saldonya tinggal berapa, kemudian transaksinya nomor berapa yang terakhir gitu ya. Kemudian pengeluarannya berapa, hasilnya gitu. Nah, kalau di bulan Juni memang sudah nol, karena kebetulan madrasah yang saya pegang, yang saya buat laporannya ini, ketika akhir bulan Juni memang sudah habis dananya untuk dibelanjakan, maka di sini saldonya saya tulis nol, gitu ya, karena sudah habis. Ya, itu adalah untuk format LPJ. Nah, selesai kita buat format LPJ ini dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian kita jadikan PDF ya. Kita jadikan format PDF semuanya jadi satu langsung dari bulan Januari sampai Juni, baru kita upload di data LPJ yang ada di portal BOS. Nah, untuk saat ini mungkin portal BOS belum membuka ya. Belum membuka menu untuk upload data LPJ dan juga untuk persyaratan. Nah ini ya, tadi saya juga sudah tanyakan kepada live agent terkait masalah pencairan dana BOS di tahap 2. Ini mereka membalasnya seperti ini ya. Saat ini menu tanda bukti upload masih belum aktif, akan diinformasikan apabila sudah dapat digunakan. Untuk pencairan tahap 2 batch 1, nah ini di sini nanti ada batch 1, ada batch 2 ya. Batch 1 itu nanti pencairannya di awal Agustus, kemudian untuk batch 2 itu akan dicairkan di akhir bulan Agustus. Batch 1 itu maksudnya madrasah yang sudah upload data LPJ dan juga persyaratan kemudian diajukan gitu ya. Ini dia akan masuk ke batch 1 sebelum tanggal 10 bulan Juli kemarin tuh ya. Tapi kalau yang baru upload nanti di tanggal 21 sampai 15 Agustus dia akan masuk ke batch 2 dengan pencairan dana BOS-nya agak sedikit mundur yaitu di akhir bulan Agustus. Nah, ini adalah timeline pencairan dana BOS tahap 2. Upload LPJ BOS tahap 1 tanggal 10 ya kemarin akhirnya, tapi masih ditambah lagi oleh Kemenak. Kemudian nanti proses pencairannya itu di awal bulan Agustus. Nah, ini kita coba lihat ya. Apakah sudah ada menu untuk upload data LPJ atau memang harus kita tunggu sampai tanggal 21. Ya kalau misalnya sampai tanggal 21 Bapak Ibu mungkin persiapkan dulu saja BKU-nya, kemudian persiapkan juga untuk data LPJ-nya yang akan kita upload di portal BOS. Dan tentunya kita juga harus membuat full LPJ dari bulan Januari sampai bulan Juni untuk kita simpan di madrasah kita, dan kita juga harus memberi informasi kepada Kementerian Agama Kabupaten Selatan tentang LPJ kita apakah sudah baik gitu ya, apa sudah bagus atau ada mungkin pajak-pajak harus kita bayarkan, maka kita harus konsultasi juga kepada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan. Sepertinya untuk login juga tidak bisa, mungkin saat ini memang sedang ditutup gitu ya untuk masuk kepada portal BOS. Jadi Bapak Ibu tunggu saja tanggal 21 yang belum upload silakan diupload kembali ya, diupload data LPJ-nya, kemudian jangan lupa persyaratannya juga diupload dan jangan lupa juga klik ajukan. Karena ada beberapa madrasah yang kemarin sudah upload tapi tidak ajukan gitu. Jadi sudah diupload semua tuh persyaratan tapi tidak diklik ajukannya, maka dia juga tidak akan terbaca mungkin ya. Sehingga dia termasuk nanti madrasah untuk penerima BOS batch kedua. Tuh. Ya, Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan bisa
tulis di kolom komentar atau bisa juga kita sharing di grup bendahara Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan yang sudah dibuat gitu ya.